Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayudian Maharani, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai unsur kebahasaan yang terdapat dalam buku ilmiah, beserta analisis saya mengenai unsur kebahasaan buku ilmiah yang terdapat pada buku paket halaman 173 sampai dengan 176. Baik, yang pertama di sini akan saya bahas mengenai unsur kebahasaan buku ilmiah. Yang pertama itu adalah adverbia. Adverbia merupakan kelas kata yang menerangkan kata kerja ataupun kata sifat yang bukan nominal. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi merupakan kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan antar kata, antar kalimat, maupun antar paragraf. Yang ketiga adalah kosakata. Kosakata merupakan kumpulan kata ataupun pemendaharaan kata yang membentuk suatu makna. Yang keempat adalah kata benda. Kata benda merupakan suatu kata yang menyatakan nama seseorang ataupun segala sesuatu yang dapat dibendakan. Ada banyak lagi unsur kebahasaan, namun spesifiknya hanya saya bahas 4 tadi. Baik, di sini akan saya lanjutkan dengan membahas analisis unsur kebahasaan pada buku ilmiah 1 dan 2. Yang pertama, ada unsur kebahasaan adverbium. Pada buku ilmiah 1, terdapat dalam kalimat, karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Terdapat 2 adverbia dalam kalimat tersebut, yaitu kata sangat dan juga kata saja. Pada kalimat kedua, oleh sebab itu, buku ini sangat baik dibaca oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan umum. Pada kalimat ini terdapat 1 kata adverbia, yaitu kata sangat, yang menjelaskan kata buku. Pada buku ilmiah kedua, terdapat dalam kalimat banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21 dan seterusnya. Di sini kata banyak merupakan kata adverbia. Pada kalimat 2, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini, langkah strategis yang harus segera dilakukan adalah membangun literasi sains. Nah, pada kalimat ini terdapat 1 kata adverbia, yaitu kata segera. Pada kalimat ketiga, yaitu namun pemahaman terhadap konsep literasi sains di Indonesia masih dirasakan sangat kurang, baik dari sisi konsep maupun dari sisi aplikasi konsep dalam penyelenggaraan pendidikan sains. Pada kalimat ini terdapat 1 adverbia, yaitu kata sangat. Selanjutnya, dalam kalimat hingga saat ini diasumsikan masih memiliki banyak kelemahan. Dalam kalimat itu terdapat 1 adverbia, yaitu kata banyak. Dilanjutkan dengan unsur kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi. Pada buku ilmiah 1 terdapat dalam kalimat, sebuah karya ilmiah sebagaimana yang ditulis dalam buku ini adalah suatu pemikiran yang utuh. Dalam kalimat tersebut terdapat 1 konjungsi, yaitu konjungsi penderangan dalam kata adalah. Yang kedua, karya tersebut merupakan sebuah gagasan lengkap yang mungkin sangat rumit atau sederhana saja. Terdapat 2 konjungsi dalam kalimat ini, yaitu konjungsi adalah dan juga di sini atau merupakan konjungsi perbandingan. Dalam kalimat ketiga, dalam menulis karya ilmiah, seorang penulis diharapkan mampu untuk mengomunikasikan temuan atau gagasan ilmiahnya secara lengkap dan gambling agar mudah dipahami. Menulis karya ilmiah berbeda dengan karya imajinatif. Terdapat 3 konjungsi, yaitu atau, dan, agar. Selanjutnya, oleh karena itu, tujuan penulisan buku ini untuk memberikan dan membantu para mahasiswa, guru, dan dosen serta umum agar menguasai ilmu tentang menulis karya ilmiah dan mampu menerapkannya dalam bentuk tulisan ilmiah. Terdapat banyak konjungsi, yaitu oleh karena itu, dan, serta, dan juga agar. Pada buku ilmiah kedua, pada kalimat pertama, banyak pengamat pendidikan yang memberi penilaian bahwa memasuki abad ke-21, di sana kata bahwa merupakan konjungsi penerangan. Selanjutnya, jika masalah besar ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia akan mengalami kegagalan total dan menjadi bangsa yang bangkrut pada tahun 2020. Pada kalimat ini terdapat konjungsi dan. Contoh-contoh kalimat yang lainnya telah saya tampilkan di layar. Dilanjutkan dengan unsur kebahasaan ketiga, yaitu kosakata. Dalam buku ilmiah 1, saya menemukan 2 kosakata, yaitu yang pertama imajinatif dan yang kedua ilmiah. Sedangkan pada buku ilmiah kedua, saya menemukan cukup banyak kosakata, diantaranya science literasi, literasi, kognitif, afektif, psikomotorik, empirik, dan juga akademik. Dilanjutkan dengan unsur kebahasaan yang terakhir, yaitu kata benda. Pada buku 1, saya menemukan cukup banyak kata benda. Yang pertama ada buku, karya, artikel, makalah, siswa, guru, dosen, dan juga mahasiswa. Sedangkan pada buku ilmiah 2, saya menemukan kata benda berupa buku, guru, bangku, dan juga peserta didik.
Komentar saya terhadap kedua buku ilmiah tersebut adalah seperti yang dapat kita lihat, buku ilmiah pertama memiliki jumlah kata yang lebih sedikit dari buku ilmiah kedua. Hal ini juga tergantung terhadap isinya. Yang saya lihat, buku ilmiah 1 isinya lebih sedikit daripada buku ilmiah 2, sehingga unsur kebahasannya juga lebih sedikit. Meskipun demikian, jumlah adverbia pada kedua buku ilmiah cenderung tidak memiliki banyak perbedaan. Sementara untuk jumlah konjungsi, artikel kedua memiliki jumlah konjungsi yang lebih banyak. Untuk kosakata, buku ilmiah pertama memiliki kosakata yang lebih banyak dibandingkan dengan buku ilmiah kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis unsur kebahasaan buku ilmiah. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saran dan kritik yang membangun akan sangat saya harapkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.